Bayangkan hidup sebagai seseorang yang selalu dihina, diremehkan, bahkan dianggap tidak berguna oleh semua orang di sekitarmu. Itulah yang dialami Arya, seorang pemuda pendiam di sebuah desa kecil. Tidak ada yang tahu bahwa di balik tubuh kurus dan sikap tenangnya, ia menyimpan kekuatan mematikan yang diwarisi dari leluhurnya, Amukan Singa. Sebuah kekuatan yang hanya muncul saat ia benar-benar terpojok. Namun, Arya memilih untuk menyembunyikan kekuatan itu. Ia takut menjadi monster, takut kehilangan kendali. Hingga suatu hari, desa yang selalu merendahkannya diserang oleh sekelompok bandit kejam. Ketika semua orang ketakutan, Arya berdiri di garis depan. Apa yang akan terjadi ketika singa yang selama ini diam akhirnya mengaum? Apakah Arya mampu mengendalikan kekuatannya? Atau justru kekuatan itu akan menghancurkannya? Saksikan kisah menegangkan penuh aksi dan emosi ini, di mana seorang pemuda yang diremehkan membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal fisik, tetapi juga keberanian dan hati yang tulus. Siapa sangka pahlawan desa itu adalah orang yang selama ini mereka hina? Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Desa itu adalah tempat yang damai, namun masyarakatnya memiliki kebiasaan buruk. Mereka gemar menghakimi orang lain berdasarkan penampilan dan status. Arya adalah salah satu korban dari kebiasaan buruk itu. Ia seorang yatim piatu yang kehilangan orang tuanya sejak kecil akibat wabah penyakit yang melanda desa. Sejak itu, Arya menjalani hidupnya sendiri, tumbuh tanpa kasih sayang keluarga atau dukungan siapapun. Ia bekerja serabutan demi bertahan hidup, mulai dari memotong kayu di hutan, membantu mengangkut barang di pasar, hingga membersihkan kandang ternak penduduk desa. Sayangnya, kerja keras Arya tidak pernah dianggap. Penduduk desa lebih sering melihatnya sebagai pemuda yang aneh, kurus, dan lemah. Setiap kali Arya lewat, anak-anak kecil akan mengejeknya, sementara orang dewasa mencibir tanpa alasan. Lihat, itu Arya. Si pemuda tak berguna, seseorang berkata sambil tertawa setiap kali ia melintas. Bahkan, ada yang dengan sengaja melempari Arya dengan batu kecil atau sisa makanan. Arya hanya diam, menundukkan kepala, dan melanjutkan langkahnya. Dalam hatinya, ia ingin bertanya, apa salahku pada mereka? Tetapi ia tahu tidak ada gunanya melawan. Baginya, bertahan hidup sudah cukup sulit, dan ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Arya sering merasa kesepian. Ia tidak memiliki teman, tidak ada keluarga, dan tidak ada tempat untuk bercerita. Satu-satunya pelipur lara bagi Arya adalah hutan di pinggir desa. Setiap kali merasa sedih, ia akan berjalan ke hutan itu, duduk di bawah pohon besar, dan memandangi langit. Hutan itu adalah tempat di mana ia merasa damai, jauh dari cemoohan penduduk desa. Kadang-kadang, ia berbicara sendiri, seolah-olah pohon dan burung-burung di hutan adalah teman-temannya. Andai aku bisa pergi dari desa ini, bisiknya suatu hari. Tapi kemana? Aku tidak punya siapa-siapa. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui penduduk desa, bahkan Arya sendiri jarang menyadarinya. Di dalam dirinya, tersimpan kekuatan luar biasa. Kekuatan ini adalah warisan dari leluhurnya, yang konon berasal dari garis keturunan penjaga kerajaan kuno. Kekuatan itu disebut Amukan Singa, sebuah kemampuan yang muncul saat ia berada dalam situasi berbahaya atau saat amarahnya memuncak. Arya pernah merasakannya sekali, bertahun-tahun yang lalu, ketika ia dikepung oleh sekelompok anjing liar di hutan. Saat itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi panas, matanya terasa menyala, dan ia berhasil melawan anjing-anjing itu hanya dengan tangan kosong. Setelah kejadian itu, Arya selalu takut pada kekuatan itu. Ia khawatir tidak bisa mengendalikannya dan malah melukai orang lain. Arya memilih untuk menyembunyikan kekuatan itu. Baginya, kekuatan tersebut lebih seperti kutukan daripada berkah. Ia takut menjadi monster yang ditakuti orang-orang, sehingga ia lebih memilih untuk menahan amarahnya dalam situasi apapun. Bahkan ketika penduduk desa menghina dan mempermalukannya, Arya hanya diam. Ia selalu mengingatkan dirinya sendiri, aku tidak boleh marah. Aku tidak boleh lepas kendali. Namun, setiap kali ia menahan amarahnya, rasa sakit itu semakin menumpuk di dalam hatinya. Suatu hari,
Saat Arya sedang berjalan menuju pasar untuk membantu seorang pedagang membawa barang-barangnya, ia bertemu dengan sekelompok anak-anak kecil yang sering mengejeknya. Anak-anak itu melemparinya dengan kerikil sambil tertawa. Hei, Arya si lemah. Apa kau akan menangis? Arya hanya berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata dingin, lalu melanjutkan langkahnya tanpa berkata apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia merasa terluka. Ia tidak mengerti mengapa semua orang begitu membencinya. Aku tidak pernah menyakiti mereka, pikirnya. Mengapa mereka memperlakukan aku seperti ini? Pedagang yang dibantunya hari itu juga tidak lebih baik. Meskipun Arya sudah bekerja keras mengangkat karung berat ke pasar, pedagang itu hanya memberinya upah yang sangat kecil, sambil berkata, "Kau harus bersyukur aku masih mau mempekerjakanmu. Tidak ada orang lain yang mau menerima pemuda seperti kau." Arya hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tidak punya pilihan lain selain menerima perlakuan seperti itu. Baginya, hidup ini adalah perjuangan, dan ia harus bertahan apapun yang terjadi. Malam itu, Arya kembali ke rumah kecilnya yang terbuat dari kayu tua. Atap rumahnya bocor, sehingga ia harus memasang ember di beberapa sudut untuk menampung air hujan. Ia makan malam seadanya, hanya sepotong roti kering dan segelas air. Saat makan, pikirannya melayang ke masa lalunya, ke hari-hari ketika ia masih memiliki orang tua. Ibunya selalu memberinya pelukan hangat, sementara ayahnya sering bercerita tentang para leluhur mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan itu ada dalam darah kita, Arya, kata ayahnya suatu malam. Tapi ingat, kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab besar. Jangan pernah menggunakannya sembarangan. Kata-kata ayahnya selalu terngiang di kepalanya. Arya tahu ia tidak boleh membiarkan kekuatan itu lepas kendali. Namun, semakin hari, Arya merasa sulit untuk menahan rasa sakit dan amarah yang terus menumpuk dalam dirinya. Ia merasa seperti seekor singa yang terkurung dalam kandang kecil, menunggu saatnya untuk mengaum dan melepaskan semua kemarahannya. Hari-hari Arya terus berjalan seperti itu, penuh dengan hinaan dan kesendirian. Namun, ia tidak tahu bahwa takdirnya akan berubah dalam waktu dekat. Sebuah ancaman besar akan datang ke desa, dan saat itu terjadi, kekuatan yang selama ini ia sembunyikan akan muncul ke permukaan. Tapi apakah ia bisa mengendalikannya? Ataukah kekuatan itu akan menghancurkan segalanya, termasuk dirinya sendiri? Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari pagi muncul perlahan di balik bukit, dan Arya sudah bangun lebih awal untuk mencari kayu bakar di hutan. Ia berjalan membawa kapak kecilnya, mengenakan pakaian lusuh yang sudah penuh tambalan. Hutan adalah tempat favoritnya, satu-satunya tempat di mana ia merasa bebas dari cemoohan orang-orang desa. Di sana, ia bisa mendengar suara burung berkicau dan angin yang berbisik melalui dedaunan, seolah-olah alam sedang menghiburnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Saat Arya sedang memotong kayu, ia mendengar suara langkah kaki berat dari kejauhan, disertai gemerincing senjata. Ia segera berhenti dan bersembunyi di balik pohon besar. Dari celah dedaunan, Arya melihat sekelompok pria berwajah garang berjalan menuju desa. Mereka membawa pedang, tombak, dan obor di tangan masing-masing. Wajah mereka dipenuhi bekas luka, dan mereka tertawa dengan nada mengancam. Arya menyadari bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka adalah bandit. Arya merasa gugup. Ia tahu betul apa yang akan terjadi. Para bandit itu pasti berniat menyerang desanya, merampas harta benda, dan mungkin melukai penduduk. Ia ingin segera memperingatkan penduduk desa, tetapi kakinya terasa berat. Ketakutannya terlalu besar. Bagaimana mungkin ia, seorang pemuda yang selama ini dianggap lemah dan tak berguna, bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan bahaya seperti ini? Akhirnya, dengan napas terengah, Arya memutuskan untuk berlari kembali ke desa. Ia harus memberikan peringatan meskipun tahu tidak ada yang akan mendengarkannya. Ketika ia tiba di desa, penduduk sedang sibuk dengan aktivitas pagi mereka. Beberapa tengah menjual barang di pasar, sementara yang lain bekerja di ladang. Arya berlari ke tengah desa dan berteriak, "Ih bandit! Ada bandit yang datang ke sini!"
Cepat sembunyikan barang-barang kalian dan lindungi keluarga kalian." Namun, bukannya mendengarkan, penduduk desa justru menertawakan Arya. Salah satu pria tua yang sering menghina Arya berkata dengan nada mengejek, Arya, kau ini pemuda yang suka mengada-ada. Siapa yang mau percaya padamu? Bahkan untuk melawan seekor ayam saja kau tidak sanggup." Orang-orang di sekitarnya ikut tertawa, sementara Arya berdiri di sana dengan wajah memerah. Ia ingin memaksa mereka mendengarkan, tetapi ia tahu tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh langkah kaki memenuhi desa. Dari ujung jalan, muncul sekelompok bandit yang membawa senjata mereka dengan wajah kejam. Mereka tidak berbasa-basi. Pemimpin bandit itu, seorang pria tinggi besar dengan bekas luka di wajahnya, berteriak lantang, "Serahkan semua harta kalian, atau desa ini akan kami bakar habis." Suaranya menggema, membuat penduduk desa yang tadinya tertawa kini berubah menjadi panik. Mereka mulai berlarian ke sana kemari, menyembunyikan diri di dalam rumah, sementara bandit-bandit itu mulai mengobrak-abrik desa. Arya berdiri di tengah kekacauan itu, tubuhnya gemetar. Ia melihat seorang ibu muda menangis sambil memeluk anaknya yang ketakutan. Di sisi lain, seorang pria tua dipukul oleh salah satu bandit karena menolak menyerahkan hasil panennya. Arya ingin melakukan sesuatu, tetapi ia merasa tidak berdaya. Selama ini, ia telah meyakinkan dirinya bahwa ia lemah, bahwa ia tidak bisa melawan siapapun. Namun, di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, "Kau tidak selemah yang mereka pikirkan, Arya. Kekuatan itu ada di dalam dirimu. Gunakanlah." Tiba-tiba, Arya mendengar suara tangisan seorang anak kecil. Ia menoleh dan melihat seorang bandit menarik seorang bocah laki-laki dari balik tumpukan jerami. Anak itu berteriak memanggil ibunya, sementara bandit itu tertawa dan mengangkat pedangnya, seolah-olah ingin melukai anak itu. Melihat pemandangan itu, darah Arya mendidih. Tubuhnya mulai gemetar, tetapi bukan karena takut. Napasnya menjadi berat, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia tahu kekuatan yang selama ini ia sembunyikan tidak akan bisa ia tahan lebih lama. Arya mengepalkan tangannya erat-erat, dan dalam sekejap, ia merasakan panas yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Matanya berubah tajam seperti mata seekor singa, dan auranya berubah menjadi sesuatu yang menggetarkan. Ia tidak lagi merasa takut. Yang ada hanyalah dorongan kuat untuk melindungi anak itu, untuk melindungi desanya. Dengan langkah cepat, Arya berlari ke arah bandit itu. Sebelum bandit itu sempat menyadari apa yang terjadi, Arya sudah berdiri di depannya. "Jangan sentuh dia," teriak Arya dengan suara yang menggema seperti auman singa. Bandit itu terkejut, tetapi hanya sesaat. Ia tertawa mengejek, Apa yang bisa kau lakukan, bocah lemah?" Namun, sebelum bandit itu bisa menurunkan pedangnya, Arya melayangkan pukulan ke arah dada bandit tersebut. Pukulan itu begitu kuat hingga membuat bandit itu terlempar beberapa meter ke belakang, menabrak gerobak kayu yang langsung hancur berantakan. Penduduk desa yang menyaksikan hal itu tertegun. Mereka tidak percaya bahwa Arya, pemuda yang selama ini mereka hina, mampu menjatuhkan seorang bandit dengan satu pukulan. Namun, Arya tidak berhenti di situ. Ia menatap para bandit lain dengan mata menyala, penuh amarah. "Jika kalian ingin menghancurkan desa ini, kalian harus melewati aku dulu," katanya lantang. Suaranya penuh keberanian, seperti suara seekor singa yang siap melindungi wilayahnya. Amukan singa dalam dirinya telah bangkit. Para bandit yang menyaksikan rekan mereka terlempar sejauh itu mulai menyadari bahwa Arya bukan pemuda biasa. Pemimpin mereka, pria besar dengan luka di wajahnya, mengerutkan dahi. Ia mendekati tubuh bandit yang terkapar di tanah dan memeriksa denyut nadinya. Bandit itu masih hidup, tetapi tidak sadarkan diri dengan dada memar parah. "Apa ini? Apa anak itu memiliki kekuatan?" Igumam pemimpin bandit sambil menatap Arya dengan tatapan tajam. Namun, alih-alih mundur, pemimpin bandit itu justru tersenyum sinis. "Hahaha. Ternyata ada seseorang yang cukup berani di desa ini," katanya sambil mengangkat pedangnya.
Tapi jangan pikir kau bisa mengalahkan kami semua sendirian. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang Arya sekaligus. Seketika, 5 bandit bersenjata berlari ke arah Arya dengan senjata terangkat tinggi. Arya berdiri dengan tenang di tengah jalan desa yang berdebu. Ia merasakan kekuatannya semakin mengalir deras, memenuhi setiap inci tubuhnya. Pandangannya tajam, fokus pada setiap gerakan lawan. Ketika bandit pertama mengayunkan pedangnya, Arya dengan gesit menghindar ke samping, lalu dengan satu tendangan kuat, bandit itu jatuh berguling-guling ke tanah. Bandit kedua mencoba menusukkan tombaknya, tetapi Arya menangkap ujung tombak itu dengan tangan kosong, mematahkannya menjadi 2, lalu memukul bandit itu hingga terlempar ke tumpukan karung padi. Penduduk desa menyaksikan semuanya dengan mata terbelalak. Mereka tidak percaya bahwa Arya, pemuda yang selama ini dianggap lemah, mampu melawan para bandit dengan mudah. Hanya dalam beberapa detik, Arya telah melumpuhkan 5 bandit tanpa menggunakan senjata apapun. Orang-orang yang sebelumnya mencemoohnya kini hanya bisa berdiri terpaku, tidak mampu berkata-kata. Namun, Arya tidak berhenti di situ. Ia menatap pemimpin bandit dengan tajam, lalu berkata dengan suara rendah tetapi penuh kekuatan, "Ya, aku tidak akan membiarkan kalian melukai siapapun lagi. Pergi sekarang, atau kalian akan menyesal." Pemimpin bandit itu tidak gentar. Ia malah tertawa keras, lalu menunjuk Arya dengan pedangnya. "Kau memang kuat, bocah. Tapi aku adalah pria yang telah bertarung di ratusan pertempuran. Jangan sombong hanya karena berhasil melumpuhkan anak buahku." Dengan langkah besar, ia maju ke arah Arya, pedangnya berkilauan di bawah sinar matahari. Arya mengencangkan otot-ototnya, bersiap menghadapi serangan. Pertarungan antara Arya dan pemimpin bandit pun dimulai. Pemimpin bandit itu menyerang dengan penuh kekuatan, mengayunkan pedangnya ke segala arah. Arya menghindari setiap serangan dengan kecepatan dan kelincahan luar biasa, seperti seekor singa yang sedang bermain dengan mangsanya. Saat pedang itu hampir mengenai kepalanya, Arya berjongkok, lalu melompat ke udara dengan kekuatan yang mengejutkan. Ia mendarat di belakang pemimpin bandit dan menghantamnya dengan siku ke punggung. Pemimpin bandit itu tersentak, tetapi tidak menyerah. Ia segera berbalik dan menyerang lagi. Arya tahu bahwa pemimpin bandit ini lebih kuat daripada anak buahnya. Namun, ia tidak merasa gentar. Dalam dirinya, ia merasakan kekuatan leluhurnya terus mengalir deras. Ia mengingat kata-kata ayahnya, kekuatan besar selalu datang dengan tanggung jawab besar. Arya tidak ingin menggunakan kekuatan ini hanya untuk membalas dendam atau menunjukkan kekuatan. Ia menggunakannya untuk melindungi orang-orang yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Setelah beberapa menit bertarung, Arya akhirnya menemukan celah. Ketika pemimpin bandit itu mengayunkan pedangnya terlalu lebar, Arya melangkah maju dengan cepat dan memukul pedang itu dengan tangannya. Pedang itu terlempar jauh ke tanah, membuat pemimpin bandit kehilangan senjatanya. Sebelum pria itu sempat mengambil senjata lain, Arya menghantamnya dengan pukulan keras di dada, membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Pemimpin bandit itu terbatuk, mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melanjutkan pertarungan. Arya berdiri di atasnya, menatapnya dengan mata yang menyala seperti api. "Pergi dari sini," kata Arya dengan suara tegas. "Dan jangan pernah kembali." Pemimpin bandit itu menatap Arya dengan ketakutan. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda seperti Arya bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Dengan sisa tenaganya, ia memberi isyarat kepada anak buahnya yang masih sadar untuk mundur. "Kita pergi," teriaknya. Dalam sekejap, para bandit yang tersisa melarikan diri, meninggalkan desa yang telah mereka porak-porandakan. Arya tetap berdiri di tempatnya, memastikan para bandit benar-benar pergi. Tubuhnya masih dipenuhi energi, tetapi ia mulai merasakan lelah yang luar biasa. Saat kekuatan amukan singa itu perlahan mereda, Arya jatuh berlutut di atas tanah. Napasnya berat, peluh bercucuran di wajahnya, tetapi ia merasa lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah melakukan sesuatu yang berarti. Ia telah melindungi desanya. Penduduk desa mulai keluar dari tempat persembunyian mereka.
Mereka menatap Arya dengan campuran rasa kagum dan malu. Orang-orang yang sebelumnya mencemoohnya kini berjalan mendekatinya dengan ragu-ragu. Salah satu pria tua yang sering menghina Arya akhirnya berkata, Arya, maafkan kami. Kami salah menilaimu. Kau bukan pemuda lemah. Kau adalah pahlawan kami. Arya menatap pria tua itu dengan mata yang masih lelah. Ia tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia merasa aneh mendengar kata-kata itu keluar dari mulut seseorang yang selama ini menghina dan merendahkannya. Tetapi Arya tidak menyimpan dendam. Baginya, melindungi desa adalah hal yang benar untuk dilakukan, terlepas dari bagaimana mereka memperlakukannya selama ini. Seorang ibu muda bersama anaknya yang sebelumnya hampir dilukai bandit mendekati Arya. Sang ibu memegang tangan Arya dengan air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Arya, katanya dengan suara gemetar. Kalau bukan karena kau, anakku pasti sudah. Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya dan hanya bisa menangis. Arya mengangguk pelan dan menatap anak kecil itu. Tidak apa-apa. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, jawab Arya dengan nada lembut. Penduduk desa mulai berkumpul di sekitarnya. Mereka yang dulu memandang Arya dengan hinaan kini melihatnya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Beberapa dari mereka mulai meminta maaf atas perilaku buruk mereka selama ini. Arya, kami tidak pernah tahu kau memiliki keberanian sebesar ini, kata seorang pria parubaya. Kami seharusnya tidak pernah meremehkanmu. Yang lain menambahkan, kami bersyukur kau ada di sini untuk melindungi kami. Tanpamu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, Arya tidak ingin terjebak dalam pujian. Ia berdiri perlahan meski tubuhnya terasa lemah dan berkata kepada mereka, aku tidak membutuhkan pujian atau penghormatan kalian. Yang aku inginkan hanyalah agar kalian belajar sesuatu dari kejadian ini. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia terlihat lemah atau berbeda. Kalian tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Kata-kata Arya membuat penduduk desa terdiam. Mereka merasa malu atas perlakuan mereka selama ini dan berjanji dalam hati untuk berubah. Setelah itu, Arya kembali ke rumah kecilnya yang sederhana. Ia ingin beristirahat setelah pertempuran yang melelahkan. Namun, saat ia duduk di sudut ruangan, ia merenungkan apa yang baru saja terjadi. Kekuatan yang selama ini ia anggap sebagai kutukan ternyata menjadi penyelamat bagi desanya. Ia merasa lega karena berhasil mengendalikannya, tetapi di sisi lain, ia sadar bahwa kekuatan itu juga merupakan tanggung jawab besar. Kekuatan ini bukan untuk pamer atau balas dendam, pikir Arya. Aku harus menggunakannya hanya ketika benar-benar diperlukan. Hari-hari berikutnya, desa kembali tenang. Penduduk mulai membangun kembali rumah-rumah dan ladang yang dirusak oleh bandit. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka dengan Arya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pemuda lemah yang tidak berguna. Kini, Arya dihormati sebagai pahlawan desa, meskipun Arya sendiri tetap rendah hati. Ia tidak berubah menjadi angkuh atau sombong. Ia tetap menjadi Arya yang pendiam dan sederhana, tetapi ada rasa percaya diri baru yang tumbuh dalam dirinya. Penduduk desa juga mulai memperlakukannya dengan lebih baik. Anak-anak yang dulu sering mengejek Arya kini mendekatinya untuk mendengar cerita-ceritanya. Orang dewasa yang dulu mencemoohnya kini menawarkan bantuan setiap kali Arya membutuhkan sesuatu. Namun, Arya tetap menjaga jarak. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Yang ia inginkan hanyalah hidup sederhana dan damai, seperti sebelumnya. Di suatu sore, Arya kembali ke hutan, tempat favoritnya untuk merenung. Ia duduk di bawah pohon besar yang biasa ia datangi, memandangi langit yang mulai berubah jingga. Dalam hatinya, ia merasa tenang. Ia tidak lagi merasa kesepian seperti dulu, karena ia tahu bahwa kini ia memiliki tempat di desanya. Namun, ia juga sadar bahwa kekuatannya adalah sesuatu yang harus ia jaga dengan bijak. Amukan singa dalam diriku adalah berkah sekaligus ujian, gumam Arya sambil tersenyum kecil. Ia mengepalkan tangannya perlahan dan menatapnya. Aku akan menggunakannya hanya untuk melindungi, bukan untuk menyakiti,
Dengan tekad itu, Arya kembali ke desanya, siap menjalani hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai pemuda sederhana yang diam-diam memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan singa dalam dirinya kini bukan lagi sesuatu yang ia takuti, melainkan sesuatu yang ia terima sebagai bagian dari dirinya. Dan sejak hari itu, Arya tidak hanya menjadi penjaga desa, tetapi juga menjadi lambang keberanian dan kerendahan hati. Singa yang tenang sebelum mengaum, tetapi siap melindungi siapa saja yang membutuhkan.